Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa bersyukur. Nah, apakah bersyukur itu? Bersyukur adalah bentuk atau wujud kita senang atau ridho terhadap pemberian seseorang, yang di situ kita senang terhadap pemberian tersebut. Lalu pada siapakah kita harus bersyukur? Bersyukur itu kita harus bersyukur pada dua hal, yaitu pertama bersyukur kepada sesama anak Adam, yaitu bersyukur sesama manusia, dan yang kedua kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bahkan Allah pun menyuruh kita bersyukur. Washkuru nikmatallah. Kalian bersyukurlah kepada Allah. Banyak nikmat yang Allah telah berikan. Mulai dari kita ingin tidur hingga bangun hingga tidur lagi, itu semua Allah telah berikan ini. Nah, mungkin di sini jarang para jemaah ketika ingin tidur itu berdoa, ya Allah, hamba ingin sekali ketika esok paginya hamba bisa bangun dengan keadaan aman, selamat, dan sehat. Insya Allah jarang seperti itu. Rata-rata bahkan orang itu kalau ngantuk itu pasti langsung plop tidur ke tempat tidurnya. Bahkan jarang, bahkan ada juga yang tidak doa sebelum tidur. Dan juga Allah telah memberikan nikmat kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua itu Allah berikan. Nah, kita supaya bersyukur, alhamdulillah di sini kita memiliki anggota badan yang lengkap. Dari hidung, mulut, mata, hingga anggota-anggota lainnya, alhamdulillah Allah berikan lengkap. Nah, di luar sana bahkan ada beberapa orang yang anggota badannya tidak lengkap. Supaya sangat bersyukur kita memiliki anggota badan yang sangat lengkap. Dan banyak sekali nikmat, seperti nikmat bernafas, nikmat bisa melakukan hal aktivitas yang kita inginkan, itu termasuk. Dan nikmat-nikmat lain sebagainya yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Karena dalilnya jelas, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kalian menghitung pada nikmat Allah, maka niscaya tidak akan mampu. Bahkan gambarannya pun, jika seandainya seluruh lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tintanya, pohon dedaunan yang di seluruh bumi ini dijadikan pena, dan seluruh daratan yang ada di muka bumi ini dijadikan kertasnya, untuk menulis semua nikmat Allah itu tidak akan cukup. Bahkan untuk sekarang teknologi yang zaman sekarang atau teknologi modern itu bahkan belum tentu bisa menghitung pada nikmatnya Allah. Saking banyaknya nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan Allah pun itu memberikan nikmat yang mana kita tidak meminta pada nikmat tersebut. Apa? Yaitu pertama nikmat sehat, dan kedua nikmat waras. Ketika kita tidak dicoba dua hal itu, maka kita tidak akan memintanya. Nah, tetapi apa? Allah selalu memberikan kita kesehatan, selalu kita memberikan kelonggaran. Allah selalu memberikan kedua hal nikmat itu meskipun kita tidak memintanya. Sangat pol sekali Allah memberikan kita nikmat. Nah, seandainya Allah memberikan nikmat tersebut
itu dengan kita membayar, maka itu tidak akan mampu. Coba, jika nafas ini kita per detiknya bayar, sedangkan di rumah sakit sana untuk bayar tabung oksigen yang ukurannya segini saja itu bisa sampai jutaan, bahkan sampai ratusan juta untuk menghirup nafas saja. Tetapi di sini Allah memberikannya secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, lalu apa? Lalu dengan apa kita mensyukuri pada nikmat-nikmat Allah tersebut? Nah, di sini kita mensyukuri nikmat Allah tersebut apakah dengan membayar? Tidak. Allah tidak membutuhkan harta. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Seandainya kita memberikan harta seluruh yang ada di dunia ini, kita berikan kepada Allah untuk membayar nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan, maka itu tidak akan mampu. Lalu dengan apa? Dengan cara menghitung? Tidak. Seperti yang dijelaskan tadi, kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah. Mensyukurinya pun ada 3 macam. Yang pertama, qaulun wa fi'lun, yaitu pertama dengan hati, dengan perkataan dan perbuatan. Dengan hati apa? Kita dengan hati kita bisa senang terhadap nikmat Allah, bisa senang, bisa ridho, ikhlas, dan menerima nikmat-nikmatnya Allah. Tidak ada rasa unek-unek jelek. Dan yang kedua dengan perkataan, itu kita bersyukur kepada Allah dengan perkataan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan kalimat-kalimat tauhid, istighfar, itu bisa. Dengan membaca tasbih pun itu bisa bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan melalui perkataan. Dan yang ketiga melalui perbuatan. Nah, perbuatan itu banyak. Bisa contoh kita beribadah kepada Allah melalui kita tertib sholatnya, tertib mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Nah, begitu para saudara. Nah, maka di sini kita supaya kewalahan syukur. Bahkan orang dulu pun mengatakan bahwa carilah jalannya syukur. Bagaimana itu? Cari jalannya syukur itu dengan cara kita memandang ke bawah, jangan selalu memandang ke atas. Kalau memandang ke atas kita tidak akan bersyukur-syukur. Mungkin di sini gambarannya kalau kita punya mobil Pajero, tapi di atasnya ada mobil Lamborghini, kita lihat yang di bawah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa memiliki mobil. Di bawah saya itu motor. Mungkin yang punya motor, alhamdulillah saya bersyukur bisa memiliki motor. Karena masih banyak orang yang tidak memiliki motor. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah masih memiliki sepeda. Karena banyak juga orang yang tidak punya sepeda. Lalu orang yang bisa berjalan bersyukur, masih bisa diberikan nikmat Allah, yaitu bisa berjalan kemana-mana. Lihat di bawahnya, ada orang yang tidak bisa berjalan. Dan orang yang tidak bisa berjalan pun itu harus bersyukur karena masih bisa diberikan kehidupan oleh Allah. Karena banyak juga, tidak sedikit orang-orang yang mati. Supaya cari jalannya syukur. Bahkan jika kita tidak bersyukur, itu Allah memberikan ancaman kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kita mensyukuri atas nikmatnya Allah, maka Allah tambah. Tapi jika kita kufur, tidak mau bersyukur, maka ingatlah sesungguhnya siksaan Allah itu pedih. Nah, maka kita supaya selalu bersyukur kepada Allah agar apa? Agar kita bisa terus ditambah nikmatnya oleh Allah.
dan juga tidak disiksa oleh Allah karena dalilnya sudah jelas tadi. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang tidak pas, banyak kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, akhirul qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.